المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang mulia, yang saya hormati dan kita muliakan guru kita sekaligus ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan selalu mempanjangkan umurnya, sehat, afiat, berkah dalam segala urusan dan ilmunya untuk kita semua, sehingga menambah amaliyah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tokoh agama, para tokoh masyarakat, jamaah salat maghrib Masjid Riyadhus Shalihin yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah atas izin Allah pada kesempatan ini kita dapat kumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita mohon selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rangkaian ibadah yang baru saja kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala doa harapan kita kepada Allah mudah-mudahan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah tercurah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ada satu nasihat yang datang dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Beliau ada menasihati kita, wa'lam anna unwan as-sa'adah ay yuwaffiqallahu al-'abda lil 'amali s-salih fi hayati wa yuyassira lahu wa'lam, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa'lam, ketahuilah oleh engkau, anna unwana sa'adah, sesungguhnya tanda-tanda manusia yang bahagia. Ada orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia bahagia, akhirat bahagia. Enak tuh. Di dunianya bahagia, akhirat bahagia. Ada manusia yang kedua, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada manusia di dunia bahagia, di akhirat kebelangsak, sengsara. Habis dia di dunia nggak ngapa-ngapain deh, nggak rasa doang, nggak rasa dia makan kenyang mulut berak dia tidur gitu doang kayaknya. Jadi di dunia ada tuh manusia yang bahagia di dunia, sakiyun fil akhir, tapi kebelangsak di akhir. Ada yang ketiga, sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhir. Ada manusia di dunia sakiyun, sengsara, hidupnya susah. Tapi walaupun hidupnya susah, tetap apanya Allah perintahin dia kerjain, apanya Allah larang dia jauhin. Di dunia boleh jadi dia hidupnya susah, tapi tetap mematuhi perintah Allah. Di akhirat Allah kasih bahagia. Ada yang keempat, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ada manusia di dunia kebelangsak, di akhirat belangsak. Di dunia kemana-mana ngetuk, di akhirat ngetuk lagi
jalan kaki, mana-mana ngetur, jadi kerjaannya di dunia nggak pernah ibadah, udah susah nggak ibadah, ya Allah. Itu ada manusia di dunianya sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ada manusia di dunia kebelangsak, di akhirat kebelangsak juga. Nah ini kita mau dikasih tahu nih oleh Al-Habib. Wa'lam, ketahuilah oleh engkau, anna unwana sa'adah, sesungguhnya tanda-tanda manusia yang bahagia. Orang bahagia tuh bukan duitnya banyak. Orang bisa bahagia bukan duitnya banyak, makanannya enak, fasilitasnya hebat, enggak? Ya. Ada tetangga saya duitnya banyak, asal ketemu orang pelangap-pelongok mulu. Pelangap-pelongok ngerti enggak? Pelangap-pelongok. Asal ketemu orang pelangap-pelongok, pelangap-pelongok. Itu ada orang kaya. Tuh, saya ada yang nanya. Pan kasih tahu tuh dia, tentang duitnya banyak, ketemu orang lagi sombong banget. Ya lu sih nggak boleh orang diem, minjem duit mulu, dia elok kan, kalau blok. Jadi anna unwana sa'adah, kata Habib Abdullah, manusia yang bahagia adalah ayyuwafiqallahul abda lil amali shalihi fi hayati. Orang yang bahagia, kata Al-Habib, ayyuwafiqallahul abda, ya ketika hamba itu dikasih taufik. Taufik itu pertolongan. Tidak semua hamba Allah yang dikasih hidayah dikasih taufik. Ini kita alhamdulillah nih, Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik. Ya, apa itu taufik? Khalqu qudratillahi li taatillah. Yang namanya taufik itu ciptaan Allah sehingga kita bisa mampu melaksanakan perintah Allah. Ini kita alhamdulillah, Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik. Ada nggak orang dikasih hidayah nggak dikasih taufik? Ada. Emang yang dengar kumandang adzan maghrib kita doakan banyak. Cuman yang datang nggak dikasih kekuatan. Kita alhamdulillah. Jadi orang yang bahagia, kata Habib, adalah orang yang ketika dikasih pertolongan sama Allah, itu orang bahagia tuh. Ya, ayyuwaffiqallahul 'abda lil 'amali shalih. Allah kasih taufik kepada hambanya sehingga hambanya itu bisa melakukan amal shalih. Ini kalau bukan taufik Allah nih nggak ada di sini gitu. Ya, ini karena ada taufik. Apa itu taufik? Pertolongan. Orang kalau belum dikasih taufik, kayak budak sebelum masjid kagak bakal ke masjid. Ya, ya lumayan kalau lu dekat masjid dehnya, jadi gampang lu ke masjid. Bukan masalah dekat, ya, masalahnya hati dekat apa jauh. Orang kalau hatinya dekat sama masjid, walaupun jauh kelihatannya dekat. Tapi kalau hatinya jauh, dekat juga bawaannya jauh. Tuh, makanya ini alhamdulillah. Ini kalau bukan pertolongan Allah, taufik dari Allah, kita nggak bisa. Ya, makanya tadi ketika terkumandang hayya 'alas shalah, kita jawabnya la haula wala quwwata illa. Emang gak ada kemampuan. Jadi kita bisa ke sini, saya bisa silaturahim di sini karena taufik pertolongan dari Allah Subhanahu. Kita mana kemampuan. Makanya ketika hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, maka ada kemampuan kita. Jadi kita bisa melaksanakan sholat ini karena la haula wala quwwata illa billah. Makanya hamba Allah tuh macam-macam. Ada hamba Allah belum dipanggil udah datang. Siapa itu hamba Allah yang belum dipanggil udah datang? Itu yang pada tahajud. Itu bukan belum dipanggil untuk melaksanakan sholat subuh, tapi dia udah datang menghadap Allah. Ya, dia sholat tahajud, dia sholat tobat, dia sholat hajat, dia sholat tasbih dan lain sebagainya. Belum dipanggil. Ada yang sholat zuhur jam 12, jam 11 udah datang di sini. Siap-siap di sini. Ya, dia baca Quran, dia istighfar, dia baca tasbih. Ada yang kedua hamba Allah dipanggil dulu baru dia datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia datang. Tapi bagus nih, dipanggil datang. Ada yang ketiga udah dipanggil kagak datang-datang. Ada hamba Allah udah digeroin, udah dipanggil kagak datang, nggak datang. Ada hamba Allah belum waktunya dipanggil dia datang.
Ada hamba Allah ibadahnya dipanggil dulu baru dia datang. Ada hamba Allah udah digeroin enggak datang. Ada juga tuh. Sekalinya datang ke sini bukan sembahyang, nyembayangin dia. Makanya waktu disembayangin di sini dia mah kaget masjid ada AC-nya. Yang waktu hidup agak pernah ke sini, masjid ada AC-nya ini. Dia kaget tiangnya gede-gede banget. Ya mah sembahyang dia juga nggak kebagian di dalam masjid. Panggil emperan sana. Jadi mah nggak tahu. Makanya ini kalau bukan pertolongan Allah ini kita nggak bisa ke sini. Ini kita bisa datang ke sini semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anna unwana sa'adah, sesungguhnya tanda-tanda manusia yang bahagia ayyuwaffiqallahu 'abda, bahwa Allah kasih pertolongan itu hamba lil amalis sholeh, untuk melaksanakan amal soleh fi hayatihi, di dalam kehidupannya. Jadi kita bisa melakukan amal soleh ini karena pertolongan Allah. Ya, makanya alhamdulillah kita dikasih hidayah, dikasih taufik juga. Ya, makanya tidak semua hamba Allah dikasih hidayah, dikasih taufik. Tanya tuh tetangga kita yang muslim, ya, nggak sembahyang mas, sembahyang hukumnya apa? Masih wajib, Pak Ustaz. Lalu nggak sembahyang, tahu nih Pak Ustaz, saya kalau mau sembahyang umpamanya lagi belum dipanggil mulu. Lah emang lu budak, 5 kali dipanggil-panggil nggak datang-datang. Lah subuh, zuhur, ya kan? Tuh Pak Ustaz, kalau sembahyang saya umpamanya bawaannya ada susah. Kadang ada susah. Jadi hamba yang bahagia siapa tuh? Hamba yang dikasih taufik, pertolongan oleh Allah lil amalil sholeh fi hayatihi, untuk melaksanakan amal soleh di dalam kehidupannya. Orang kalau udah dikasih taufik, diajak kebaikan apa, udah ngikut aja, udah ngintil aja. Malam udah ngaji, jangan lupa habis maghrib jangan pulang. Iya, jangan kagak pulang. Enak aja. Maka kata Habib Abdullah, makanan yang kita makan tuh bukan hanya sekedar menjadi nutrisi, tapi makanan yang kita makan menjadi tabiat dan karakter. Jadi sulit bagi kita untuk memiliki keturunan anak yang soleh dan soleha kalau asupan makanannya masih masuk di dalam tubuh kita sesuatu yang tidak halal. Romanya susah. Ya, susah untuk memiliki anak yang soleh dan soleh. Susah. Kecuali dia masuk di dalam badannya makanan-makanan yang halal. Kemudian dia tanamkan pendidikan agama. Ada ibu-ibu bapak-bapak datang ke kiai, anaknya bangor arti nggak bangor? Bandel orangnya. Ini kalau udah ada anaknya, bapaknya tabok-tabokin, dibawa ke kiai, Assalamualaikum kiai, Ustaz. Tuh bener, rombongan, iya kiai. Ini kiai, ya Allah, saya minta doanya. Nah memang ini anak saya kiai, kalau ada kita habis dipukulin. Loh, emang nggak disekolahin? Ya enggak sih kiai. Masukin kajian? Kagak. Emang usianya berapa? Usia sih udah 20 tahun. 20 tahun. Nah, terus 20 tahun ngapain? Ya disuruh ngangon kepok sih kiai, pantes. Nggak disekolahin, nggak di ngajiin, pantas tuh bocah belum bisa bedain mana muka babanya sama muka kepok. Itu bocah belum bisa bedain nih mana muka babanya sama muka. Ya Allah, ya nggak cukup masuk makanan yang halal, tapi juga tanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak. Orang tua dulu tuh tegas, bukan galak, tegas. Kalau nggak ngaji nih habis maghrib nih, wah anak di epos di sebelahnya. Dulu makan ngaji kita diantarin, ngaji di mana? Diantarin itu nitip, guru nitip nih anak ya. Kalau bandel main empos saya sentil aja. Dulu begitu. Kalau sekarang bocah ngikut ngaji geroyokan. Ngaji di mana? Sono geroyok, bocah ngaji ke sono. Babanya nggak tahu bocahnya ngaji. Tahu-tahu bocah pulang udah tawakupan. Lah dari mana nentong bawa kue? Lah ya penutupan bang. Emang lu ngaji nggak coba? Lah anak udah bawa kue penutupan masih nanya babanya, emang lu ngaji? Lah kalau nanya begitu, emang tiap bulan pada ingat itu babanya mamanya? Kagak. Tuh ya emang Ustaz mah dia niatnya ikhlas sudah ya. Dia kira kalau bocah bisa pada baca Quran,
itu aja modalnya. Dia yakin betul segala sesuatunya udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah kasih kemudahan bagi hambanya untuk melaksanakan amal soleh fi hayatihi, di dalam kehidupannya. Wa yuyassiru lahu, dan Allah kasih kemudahan untuk hambanya itu melakukan amal soleh. Enteng aja. Diajak sedekah mau, diajak nolong orang mau, diajak ngaji enak aja. Ini kaki kalau diajak kebaikan melangkah ke rumahnya enteng aja. Tuh enteng aja. Ini tangan nih kalau dibuat ajak kebaikan enteng aja nih ya. Kalau punya maunya bagi mulu bagi. Kalau punya maunya ngasih mulu bagi. Enteng rasanya. Emang Allah kasih kemudahan. Itulah hamba yang bahagia. Allah kasih hambanya itu taufik pertolongan, kemudian kemudahan untuk melakukan amal-amal soleh. Alhamdulillah ya. Tuh alhamdulillah bisa ngerjain sholat berjamaah 5 waktu ke masjid, alhamdulillah. Ada kegiatan taklim kita bisa ngikut, alhamdulillah. Itu bahagia. Mau nyari bahagia yang mana? Ini kayak begini-gini belum tentu didapati oleh orang-orang lain. Ini kita alhamdulillah. Kalau ngikutin capek macam apa? Pulang kerja, pulang dari mana-mana, udah mepet maghrib, dia mandi, belum istirahat, ya kan? Dia ke masjid lagi, waktunya dia mau pulang, mau istirahat, ternyata ada kegiatan ngaji, dia duduk lagi di sini. Kalau ngikutin keinginan mah masya Allah, ya. Pengennya yang enak-enak. Jadi tanda-tanda manusia bahagia itu satu, Allah kasih taufik kepada hambanya sehingga hambanya itu bisa melakukan amal soleh. Yang kedua, Allah kasih kemudahan bagi hambanya untuk selalu melaksanakan amal soleh. Nah sekarang sebaliknya, wa unwanus saqawa alla yuyassiru lahu lil amali soleh. Tanda-tanda manusia yang sengsara adalah yaitu alla yuyassiru lil amali soleh. Allah nggak kasih kemudahan untuk dia melakukan amal soleh. Berat. Ya. Ada jamaah nih Pak, salaman. Tuh, amplopnya udah dipegang tangannya. Begitu di depan kita pakai dimasukin lagi. Berat. Jadi tanda-tanda manusia yang celaka, alla yuyassiru lil amali soleh. Allah tidak kasih kemudahan untuk dia bisa melakukan amal soleh. Ya itu. Jadi kalau amal kebaikan rada-rada susah, ya, amal ibadah rada-rada susah, rada-rada ogah gitu. Nah itu jangan-jangan Allah takdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang sengsara. Nauzubillah. Ya. Tuh makanya kan kita mintanya istiqomah. Wa haqiqna bittaqwa wal istiqomah. Susah. Istiqomah ini berat, yang mudah istirahat. Kalau istiqomah berat, yang mudah istirahat. Istiqomah berat. Jadi tanda manusia yang celaka alla yuyassiru lil amali soleh, bahwa dia tidak dikasih kemudahan untuk bisa melakukan amal soleh. Berat kalau ngajak kebaikan, masya Allah. Maka Nabi Muhammad pesan tuh kepada Sayyidina Ali dalam kitab Wasiyatul Mustafa, ya, Raqsul karam, kata Nabi. Raqsul karam tarkul ma'as. Kata Nabi, pangkalnya kemuliaan adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Jadi orang kalau mau mulia tinggalin maksiat. Pengen dihormati, pengen dimuliain, sama dosa masih doyan. Ya angel tawanya. Angel tenang ini. Susah. Masih doyan maksiat, masih doyan dosa, pengen dihormati, pengen dapat kemuliaan, susah. Susah. Makanya kata Nabi kepada Sayyidina Ali itu, kalau seandainya dia melakukan dosa mulu, fabatnul ardi khairun lahu min dhahriha, maka perut bumi itu lebih baik bagi dia daripada permukaannya. Artinya lebih baik mati ketimbang hidup ngelakuin dosa dan maksiat. Jadi tanda manusia celaka alla yuyassiru lil amali soleh,
bahwa dia tidak dikasih kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Dia aja sembahyang nggak mau, puasa nggak mau, ya tuh. Awas tanda-tanda, ya. Jadi kalau Allah mau ciptakan hambanya itu menjadi hamba yang bahagia atau sengsara, dari situ tuh bisa ketahuan. Wa yubtala bil amali su'i, dan diuji dia dengan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, kelakuannya jelek, omongannya nggak bagus, kelakuannya jelek, amal ibadah malas, tanda-tanda manusia yang celaka. Satu, Allah tidak kasih kemudahan bagi dia untuk melakukan amal soleh. Yang kedua, diuji selalu di dalam hidupnya melakukan amal-amal yang jelek, amal-amal yang jelek. Pagi, siang, malam, sampai kita tetangganya, lu ngapa sih ngelakuin dosa mula? Pagi, ngapa sih mah tukang dosa? Kata dia, lah buku, saban waktu lu ngelakuin dosa. Kita aja yang ngeliatin katanya pegawai pagi, siang, malam, masya Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Kata Nabi, "I'malu, beramalah kalian, beraktivitaslah kalian, fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Maka tiap-tiap seseorang itu muyassarun lima khuliqa lahu, akan dimudahkan terhadap apa-apa yang dia ciptakan untuknya. Jadi setiap manusia akan dimudahkan oleh Allah lima khuliqa lahu, yang untuk apa Allah ciptakan baginya. Jadi hati-hati itu. Kalau memang Allah ciptakan kita menjadi hamba Allah yang bahagia, maka ketika dia di dunia Allah kasih kemudahan. Allah kasih kemudahan, setiap aktivitasnya dikasih kemudahan. Tapi kalau Allah takdirkan kita menjadi hamba Allah yang sengsara, maka Allah kasih kemudahan juga dia untuk melakukan kemaksiatan. Maka kata Nabi, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka setiap manusia akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan, dimudahin. Man khuliqa lil jannah yusira li amali ahlil jannah. Siapa orang yang diciptakan untuk menjadi penghuni surga, yusira li amali ahlil jannah, maka waktu di dunia dia dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Gitu kata Nabi Muhammad. Jadi setiap manusia akan dimudahkan untuk melakukan yang untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Kalau Allah ciptakan dia nanti bakal menjadi penghuni surga, yusira li amali ahlil jannah, dia bakal dikasih kemudahan untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Jadi kalau diajak kebaikan enak aja, udah enteng aja, yang begitu-gitu. Bahkan dalam hadis Arba'in Nawawi ada orang antara dia sama surga tinggal sejengkal. Jangan pakai kita jerogin, kita tiup juga bakal jatuh ke surga. Tapi apa? Ternyata di akhir hayatnya ditakdirkan sama Allah menjadi orang yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Jadi gak jadi masuk surga. Padahal surga sama dia tinggal sejengkal. Ternyata di akhir hayatnya dia ditakdirkan sama Allah untuk menjadi penghuni neraka. Akhirnya di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Ada orang juga tuh kata Nabi, antara dia sama neraka tinggal sejengkal. Jangan pakai dijorogin, kita tiup juga bakal jatuh ke neraka. Tapi Allah takdirkan di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah. Dia kerjain apa yang menjadi perintah Allah, ya. Dia tinggalin apa yang jadi larangan Allah. Yang tadinya mau masuk surga, neraka nggak jadi masuk surga. Itu tuh yang kita takut, ya. Makanya kita minta kepada Allah tuh, ya, supaya ibadah kita ini istiqomah. Selamat min dari dunia ila daril akhir. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka tiap-tiap manusia dimudahkan oleh Allah lima khuliqa lahu, yang untuk apa dia diciptakan. Man khuliqa lil jannah, siapa orang yang diciptakan untuk menjadi penghuni surga, yusira li amali ahli jannah, maka ketika di dunia Allah kasih kemudahan dia melakukan amalan penghuni surga. Maka nanti
nanti kita nggak boleh protes kalau ada hamba Allah dimasukkan ke surga. Emang waktu di dunia dia pilih jalannya, suruh sembahyang dia sembahyang, punya duit suruh sedekah dia sedekah, dia suruh kerjain kebaikan dia kerjain kebaikan. Jadi nanti kita nggak boleh protes kalau ada hamba Allah dimasukkan ke dalam surga. Emang waktu di dunia dia pilih jalannya, ya dia pilih waktu dia hidup di alam dunia. Tapi sebaliknya, waman khuliqa linnar yusira li amali ahli nar. Siapa orang yang Allah ciptakan nanti untuk menjadi penghuni neraka, yusira li amali ahli nar, maka dia dimudahkan juga untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Hati-hati. Makanya orang susah amat mau kebaikan. Ya. Kata Habib Abdul, kata Nabi Muhammad itu dalam hadis dalam kitab Nasihuddin ya. Orang kalau Allah nanti ciptakan dia bakal menjadi penghuni surga, maka waktu di dunia Allah kasih kemudahan untuk dia melakukan amalan-amalan penghuni surga. Tapi sebaliknya, siapa orang yang Allah ciptakan nanti menjadi penghuni neraka, maka waktu dia di dunia Allah kasih kemudahan juga untuk dia melakukan amalan-amalan penghuni dan maka bisa jadi tuh ya, ketika dia dikasih kenikmatan kesehatan ya, gua sembahyang sehat-sehat aja, bisa jadi itu bukan nikmat, istidraj ya. Emang Allah lagi mau ulur nih, sampai kapan nih hambanya begini. Makanya tuh ya Allah, kita ngeri betul ya, ngeri betul. Makanya kita suka doa sama Allah tuh ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Maka Guru Muhajir tuh beliau nasihatin kita betul rahmatal Allah. Kata beliau, hubbuka ilal akhyar yaj'aluka minal akhyar wa in kunta min qablu minal asrar. Kamu bergaul, kamu duduk, kamu cinta sama orang yang baik, lama-lama kamu bakal menjadi orang baik. Wa in kunta min qablu minal asrar, meskipun dulunya kita bukan orang baik. Karena kita di dunia kumpulnya sama orang baik, lama-lama Allah jadikan kita orang yang baik. Tapi sebaliknya tuh, hubbuka ilal asrar yaj'aluka minal asrar wa in kunta min qablu minal akhyar. Kamu duduk, kamu bergaul sama orang yang gak baik, lama-lama kamu jadi orang yang gak baik, meskipun dulunya kamu orang baik. Makanya sebaik-baik teman adalah orang yang menunjukkan kepada kita akan suatu kebaikan. Itu teman yang baik ya, itu teman yang baik. Dia selalu menunjukkan kita kepada sesuatu yang baik. Makanya kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, siapa orang yang nanti diciptakan untuk menjadi penghuni surga, maka ketika di dunia Allah kasih kemudahan bagi dia untuk selalu melakukan amalan-amalan penghuni surga. Wa man khuliqa linnar, dan barang siapa yang diciptakan oleh Allah nanti bakal menjadi penghuni neraka, yusira li amali ahli nar, maka dia dimudahkan juga untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka ya. Ada lagunya tuh Haji Umayyah, kebanyakan penghuni neraka dari Pulau Majid dan Ban. Ada nggak itu lagunya? Iya. Bentar tuh download tuh, judulnya apa tuh? Bisa bayang Isya ya, merebus air masih rebus, bawa bangku depan rumahnya. Apa tuh judulnya ya, bahan kandungan kita itu kan dua doang, hadainahu najdain. Allah siapkan dua doang jalan, surga dan neraka. Tinggal kita milih. Maka kata Habib Abdullah, fakhtar li nafsika ma dumta fi daril ikhtiyar. Fakhtar li nafsika, pilihkanlah untuk dirimu, madumta fi daril ikhtiyar, selama kamu masih ada di negeri pilihan. Ini dunia negeri pilihan. Maka pilihkanlah untuk diri kita, mumpung kita masih ada di negeri pilihan. Ma yanfa'uha wa yarfa'uha. Apa-apa yang nanti di akhirat bisa membuat manfaat kita, dan apa-apa yang nanti di akhirat bisa ngangkat derajat kita. Lau qad mutta, jikalau kamu nanti telah meninggal dunia, kita sudah tidak bisa lagi memilih ya, memilih untuk kita
kita nanti bahagia ataupun sengsara. Makanya pilihnya sebelum meninggal, sebelum mati. Pilihlah oleh kita untuk diri kita selama kita masih ada di negeri pilihan. Ya, fala tusawif, janganlah kamu menunda-nunda kebaikan. Fa inna taswifa syarr, karena menunda kebaikan itu jelek. Jangan menunda-nunda kebaikan, sebab menunda kebaikan itu jelek. Li'annal insana, karena sesungguhnya manusia tempatnya kesibukan dan sasaran empuk datangnya berbagai macam penyakit. Jangan ditunda untuk kebaikan, sebab manusia sasaran empuk datangnya penyakit. Yang biasa istiqomah baca ratibul haddad, baca Quran habis sholat subuh, baca habis sholat subuh. Jangan ditunda habis sembahyang tohor, karena kita nggak tahu manusia itu tempat sasaran empuk datangnya berbagai macam penyakit. Jam 11 palak kelayangan. Ya Allah, malah kehilangan puyuh rasanya. Ya, jalan juga kita kempoyongan. Akhirnya jangankan baca ratib sama Quran, jangan-jangan sholat dohornya kita gak kerjain. Yang kedua, kenapa tidak boleh menunda kebaikan? Karena manusia tempat berbagainya macam kesibukan. Ya, kita ini bertempat berbagai macamnya kesibukan, maka jangan menunda-nunda kebaikan. Ya, menunda kebaikan kata Nabi Rasulullah syarr, jelek. Ya, makanya kalau kebaikannya fastabiqul khairat. Kalau sama kebaikan mah berlomba-lomba, jangan ditunda-tunda. Sebab menunda kebaikan jelek kata Nabi Rasulullah. Maka ini dalam hadis Nabi bersabda, "I'malu, beramalah kalian, beraktivitaslah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Maka setiap manusia akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Man khuliqa lil jannah, siapa orang yang diciptakan nanti bakal menjadi penghuni surga, yusyra li amali ahli jannah, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Tapi sebaliknya, wa man khuliqa lin nar, yusyra li amali ahli nar, siapa orang yang diciptakan nanti bakal menjadi penghuni neraka, maka waktu di dunia Allah kasih kemudahan juga untuk melakukan amalan-amalan penghuni. Maka itu dua kata Habibullah. Satu, tanda-tanda manusia yang bahagia, Allah kasih kemudahan, Allah kasih taufik pertolongan untuk dia bisa melakukan amal soleh. Yang kedua, Allah kasih kemudahan bagi hambanya untuk melakukan amal-amal soleh. Yang kedua, ada manusia yang celaka. Siapa itu manusia yang celaka? Orang yang Allah tidak kasih kemudahan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, dan dia selalu diuji di dalam hidupnya melakukan amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan yang gak bagus. Itu yang kita ngeri di hadapan Allah. Kan dunia mah gak selamanya. Kita hidup di dunia itu gak selamanya. Kalau ikut Nabi Muhammad kurang lebih 63 tahun. Ya, kita kan bukan umat Nabi, bukan umat-umat Nabi yang lain yang usianya panjang-panjang. Kita usianya, kita umat Nabi Muhammad, tentu usia kita nggak jauh dari Nabi Muhammad. Ya, ketika Nabi Muhammad mengatakan hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in, ya, batas panennya umatku kata Nabi antara 60 dan 70. Ternyata statement Nabi terbukti pada diri beliau. Beliau wafat kurang lebih di usia 63 tahun. Ya, banyak nanti dari umatku kata Nabi yang banyak bulan rahmatullah antara 60 dan 70. Yang lebih daripada itu jarang. Di RT saya aja yang lebih dari 70 tahun tuh saya ingat-ingat cuma 3 orang. 3 orang. Cuma dia mah bagus. Pikulnya sembahyang. Jam 9 dia ke masjid sembahyang dohor. Tapi sembahyang dohor dia pulang. Waktunya adzan dohor dia kagak ke masjid. Kata anaknya nggak sempat masjid bang. Nah, kapan gue udah sembahyang dohor? Ntar aja orang udah sembahyang dohor dia datang ke masjid sembahyang. Ada di kampungan saya itu pikulnya sembahyang. Tapi bagus dia mah pikulnya sembahyang. Ada juga yang belum pikul kagak sembahyang. Ini mau bagus nanti pikulnya sembahyang. Ada juga orang udah sampai pikul kagak sembahyang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat. Allah selalu beri kekuatan zahir batin untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala apa yang
واعف عنا يا كريم يا حميد يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحفظ الملائكه المقربين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر